Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di podcast POV Librarian, sebuah podcast yang akan membahas, akan kita ngobrol bersama mengenai isu-isu di perpustakaan, informasi dan hal-hal menarik lainnya di seputar dunia kepustakawanan. Nah, selain di sini, selain ada saya Lira, juga ada Bu Eli ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama seorang pustakawan, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Hairunisa, atau akrab dipanggil Nisa ya, Nisa. gitu ya. Senang sekali ya Bu Eli ya, Ya. ada Nisa di sini gitu. Dan kawan-kawan semua, kita pada hari ini akan ngobrol tentu tentang keberadaan sebuah perpustakaan daerah gitu ya, Bu Eli. Ya. Saya mungkin izin dulu ke Bu Eli gitu. Bu, Ibu pernah nggak Bu, Ibu datang ke sebuah kota gitu, ke sebuah daerah, lalu Ibu melihat ada gedung yang tertulis perpustakaan daerah, perpustakaan umum itu, Ibu mudah nggak menemui itu Bu? Belum pernah. Belum pernah ya Bu ya? Karena kalau saya kan dinas, saya dulu trainer. Itu dari airport langsung ke tempat training, dan meskipun jalan di pusat kota, belum pernah lihat ada perpustakaan, terutama yang di daerah bagian timur ya. Karena kami banyak atau pedalaman Kalimantan gitu. Jadi ini sangat menarik ini. Iya. Topik kita pagi ini, Lira. Kalau saya sendiri Bu Eli dan Nisa, saya sih beberapa kali datang ke kota-kota besar, terutama ya misalnya ke Jogja gitu. Misalnya saya lagi naik beca gitu ya Bu, saya melihat tuh Bu sebuah gedung yang tertulis perpustakaan umum daerah mana gitu. Terus itu yang di kota besar. Nah, yang saya juga pernah datang Bu sebuah kota kecil. Terus saya tanpa sengaja gitu bertanya, itu gedung apa sih? Oh, itu gedung perpustakaan umum Kak gitu. Oh, itu ramai sekali Kak yang datang ke sana. Oh iya gitu, iya gitu. Nah, itu menurut saya ada perbedaan kondisi gitu loh Bu ya. Ternyata tuh ada sebuah gedung, sebuah fasilitas yang dimiliki daerah tersedia gitu ya. Dan kita pengen menggali itu Bu hari ini dengan Nisa gitu ya. Yang Bu Eli ini saya kenal Nisa ya tentu sebagai adik kelas Bu di Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, dan saya cukup melihat bagaimana Nisa berkiprah gitu ya di pekerjaannya di perpustakaan daerah gitu. Mungkin pertanyaan pertama nih Nis, kita ngobrol saja. Sebenarnya apa kabar Nis? Perpustakaan daerah itu atau itu kategori perpustakaan umum kan? Iya, perpustakaan gitu. umum. Apa kabar Nis? Iya, terima kasih Mbak, terima kasih Bu Eli, terima kasih Mbak Lira. Mungkin kalau kabarnya kan, kalau perpustakaan umum yang di bawah pemerintah itu terbagi menjadi beberapa ya Mbak. Ada yang tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, lalu ada yang tingkat kecamatan, ada yang tingkat desa kelurahan. Nah, kalau saat ini pada akhirnya perpustakaan umum, perpustakaan daerah itu kabarnya beragam dan sangat amat bergantung sama kepala daerahnya. Oke. Ya, sangat amat gitu. Dan mungkin kecuali DKI mungkin ya, yang kondisinya sudah sangat stabil dan ajak gitu ya secara sistem. Yang lainnya masih apa ya kalau mau dibilang, kalau kayak anak remaja tuh kayak mood swing gitu loh Bu. Jadi sebentar bagus, bisa langsung jadi nggak bagus begitu ganti tuh. Memang nggak ada peraturan yang standar gitu. Sebenarnya kalau kayak di Banten misalkan kita punya Perda, kita punya Pergub, kita punya, cuma ternyata itu tidak cukup untuk mengunci kestabilan misalkan secara anggaran. Oke, sorry. Iya. Jadi perpustakaan daerah ini tingkat Iya, provinsi ya. tingkat provinsi, aku tahu. Itu mengacu ke gubernur. Iya. Tidak ke perpustakaan nasional. Tidak. Kan. Jadi di bawah Menteri Dalam Negeri. Kalau perpustakaan daerah tingkat provinsi, kabupaten itu semuanya di atas kepala daerahnya. Kepala Kalau daerah. provinsi di bawah gubernur, kalau kabupaten kota di bawah bupati atau wali kota. Oh gitu. Secara penganggaran jadi di APBD.
itu secara finansial, tapi secara keilmuan Secara kita perpusnas. tahu Perpustakaan Nasional itu kan pembina. Iya. Apa efeknya pembina di sana ke perpustakaan daerah? Sebenarnya kalau secara pembinaan Perpustakaan Nasional mengusahakan sebaik mungkin, Bu. Misalkan kami di daerah disediakan bimtek-bimtek yang semuanya dianggarkan dari Perpustakaan Nasional. Tapi jumlahnya kan terbatas ya, Bu. Sementara misalkan kayak kemarin terakhir ada bimtek kepala perpustakaan sekolah. Nah, karena kuotanya terbatas sehingga sementara sekolah di Banten itu kan hampir 3.000-an. Nah, sementara banyak yang pengen ikut. Kalau misalkan di perpustakaan daerah tingkat provinsinya punya concern yang sama, itu bisa kami support juga. Tapi biasanya karena beda visi nih gitu. Akhirnya concernnya ke hal yang lain. Gitu. Oke, tapi artinya regulasi itu udah ada gitu, dan kawan-kawan pustakawan kalau kita dalam hal ini berbicara untuk perpustakaan daerah di Provinsi Banten gitu, Nisa, tetap harus terus berjalan gitu ya, melakukan tugas dan fungsinya gitu. Nah itu bagaimana nih sebenarnya kondisi masyarakat, karena kan itu berada di sekitar di tengah-tengah masyarakat di pusat ya, kota gitu. ya. Iya, Nah di itu pusat kota. bagaimana Nisa, mungkin bisa diceritakan gitu apa yang dilakukan oleh Nisa dan kawan-kawan untuk ya memberikan pembelajaran ke masyarakat gitu. Oke. Aku tuh baru di Perpustakaan Provinsi itu 2015. Nah, saat itu memang jumlah kunjungan kita itu, tapi jangan kaget ya, Bu, angka kecil banget, 250 orang per hari. Gitu. Jadi kalau untuk rata, sementara letak kita itu kan ya tadi pertama di ibu kota provinsi ya, Bu. Seharusnya kunjungannya itu di atas 400 lah ya. Nah, kita baru berhasil di atas 400 itu 2019. Jadi sebelum Covid, lalu Covid abis kita, Bu. Gitu. Nah, upaya yang kita lakuin supaya orang-orang mau ke perpus itu kita itu ngundang sekolah-sekolah. Jadi bekerja sama Iya, ya. bekerja sama. Jadi kita ngundang ke sekolah-sekolah, ngasih tahu kalau kita nerima kunjungan sekolah yang mau ke perpustakaan. Nah, nanti tiap kunjungan ini tuh disediakan dongeng dan pemutaran film gitu. Nah, itu tuh lumayan membuat sekolah-sekolah di sekitar gitu ya, di daerah Serang, terus kalau Tangerang enggak, biasanya Serang, Pandeglang, Karena Lebak. kejauhan ya, Iya, karena Tangerang kejauhan, terlalu dari kota, udah bagusan di Tangerang gitu. Terus akhirnya mereka mau datang ke tempat kita. Nah, lalu per 2019 kita nggak ngundang mereka lagi, Bu, karena mereka sudah mulai tahu. Jadi tanpa diundang mereka banyak Mereka datang sendiri. udah Iya. terbentuk Iya, habit ya, iya, udah bagus ya. terbentuk habit Udah pada terbentuk akhirnya. habitnya. Tapi ketika sudah terbentuk habit, justru pandemi datang, kita tutup total. Lalu tapi alhamdulillahnya kunjungan sekolah itu masih, jadi tiap hari kita itu bisa nerima kunjungan dari sekolah itu 100 orang gitu. Lalu kita udah mulai melihat nih kunjungan dari sekolah itu ada, berarti anak-anak sudah mulai kenal gitu ya, Bu, sama perpustakaan. Nah, sebenarnya secara kunjungan kalau di Banten sendiri 55% itu mahasiswa, Bu. Karena letak kita itu dekat sama beberapa kampus. Jadi ada 4 kampus yang dekat sama kantor kita. Nah, mereka yang banyak ke situ. Nah, kita ngelihat justru yang sedikit itu justru pelajar sama ini, Bu, anak-anak. Mereka itu sedikit. Gitu. Anak-anak tadi yang dari siswa itu nggak mereka tuh seringnya hanya berkunjung pada saat kunjungan jam sekolah. Iya. Jadi kalau sekolahnya ke sana mereka main, tapi kalau sekolahnya nggak ke sana mereka nggak punya. Tapi buka pribadi. Sabtu itu Buka. Jadi hari libur sekolah masih buka. tetap Kita ada buka. ya. Kita buka. Cuma biasanya karena mungkin di hari libur nggak ada kegiatan yang menyenangkan kan, Bu, di perpustakaannya. Mereka bingung ke perpustakaan ngapain nih. Nah, per 2023 tiap hari Sabtu kita bikin dongeng untuk umum. Dan itu tanpa ngundang. Jadi kita punya akun Instagram, kita umumin di Instagram, dan itu sekali tiap hari Sabtu sekarang yang berkunjung ke perpustakaan itu bisa 400 orang. Wow. Iya, ini hari ini ada dongeng, namanya kegiatan kita tuh Sabtu Seru di perpustakaan. Jadi kita nggak ngundang orang, cuma publish secara umum, semua orang datang. Jadi kalau hari Sabtu pemandangannya, kalau ibu main ke tempat kami di perpustakaan provinsi, itu keluarga-keluarga muda, Bu, gitu. Iya, gitu, sama anaknya. Nah, nanti seringnya
tiap hari Sabtu mereka akan balik lagi buat balikin buku sambil dongeng. Nah, dampaknya alhamdulillahnya kunjungan dari kelompok anak naik, terus dari yang dewasa. Karena biasanya kan tingginya itu kita 17 sampai 25 ya, Bu. Range usianya. Nah, sekarang yang 25 sampai 35 juga sudah mulai naik range kunjungannya. Sorry, Iya. sebenarnya target perpustakaan Nisa itu kelompok masyarakat apa? Umum, Bu. Umum. Seumum. Jadi berarti tidak Semuanya. hanya terbatas Iya. akademik itu, tapi masyarakat Iya, sekitarnya. semuanya. Kalau masyarakat di sekitarnya itu kebanyakan profesinya apa? Kalau di sekitar itu kebanyakan profesinya adalah swasta, Bu. Buruh, Oke. pedagang. Karena banyak pabrik. Pedagang. Karena letak kami itu di seberang terminal. Iya. Gitu. Jadi kalau ibu keluar nanti pas mau main, ya keluarnya tol Serang Timur, belok sebelah kiri. Nah, kami tuh di arah itu. Sebenarnya secara lokasi strategis sih, Bu. Itu cuma karena lingkungannya adalah terminal, lalu kan kalau terminal biasanya ya keramaiannya beda ya, Bu ya, sama pendidikan. Jadi kebanyakan yang di situ adalah karyawan swasta, buruh, gitu. Boleh tanya tentang koleksinya? Ada koleksi yang khusus nggak? Kalau koleksi Mewakili Banten. ada, kami punya namanya Banten Corner. Oke. Ha-ha. Isinya? Isinya tentang sejarah Banten, terus budaya Banten, makanan khasnya, terus mungkin kalau yang paling banyak koleksinya didominasi sama Baduy. Tentang Baduy ya, terkenal betul. banget. Bagus banget kalau ada Iya, koleksi khusus. Ada. Kami Kalau ada. tentang Gunung Krakatau ada nggak? Ada, cuma memang Bu di Banten ini Mbak Lira dan Bu Eli, masalahnya saat ini adalah memang sedikit orang yang menulis tentang Banten. Jadi kebanyakan koleksinya itu adanya di Belanda. Nah, saat ini kami kerjasama sama Bantenologi, itu sebuah institusi penelitian tentang Banten, punya UIN. Wah, hebat. Iya, Hebat. Sultan Maulana Hasanuddin. Cuma karena tadi lagi berarti kan harus punya akses ke sana ya, Bu. Nah, kami punya keterbatasan di situ. Jadi saat ini buku-buku di Banten Corner sebagian besar adalah fotokopi. Disebarluasin dong Nisa. Oh, Aku iya. baru dengar loh ada Banten Corner. Iya. Nanti diusahakan ya, Bu, Iya, karena harus ngurus pesan kayak hak cipta sama Bantenologi mau seperti apa untuk Iya, alih media dan iya, bisa iya. diakses sama banyak orang gitu. Itu Insya Allah. akan menarik loh, Iya, banyak. betul. Karena yang minat dengan Baduy itu banyak sekali ya, Lir. Iya. Nggak hanya travelingnya, kelompok fotografi itu kan banyak sekali Iya, ke banyak. sana ya. Kemarin juga beberapa kali peneliti dari Belanda misalnya Datang ke situ. datang ke Wah, situ karena hebat. kemudian karena kami kan juga punya penerjemah ya, jadi banyak ngobrol sama penerjemah dan tim arsip misalnya untuk nyari koleksi yang tepat gitu, yang kira-kira bisa dipakai sama mereka sesuai sama penelitian mereka. Itu sih. Itu yang Krakatau itu juga menarik loh. Iya, bisa. Kan Ada, bisa Bu. kerja sama dengan BRIN ya. Sama yang di Bandung. Iya, Kan- kita waktu itu ini, Bu, astagfirullahaladzim, apa namanya, buat akuisisi koleksi Akuisisi yang diberi. koleksi. Iya, kita Karena sempat ke BRIN untuk itu. saya pernah kerja di PDI LIPI. Jadi 100 tahun Krakatau itu LIPI mengadakan pameran. Dulu namanya masih LIPI kan. Yang menarik, ada 2 peneliti dari Amerika. Saya tuh pas kebetulan jaga di itu loh, real cornernya PDI. Terus kan saya lihat kok ini orang kok seperti bingung. Terus saya samperin kan, saya tanya, can I help you? Terus dia bilang, I'm looking for the dust of Merapi, jauh-jauh dari Amerika. Itu Oh iya. debunya. Terus saya bilang wait a minute. Terus saya tanya kan teman-teman, kalau maunya cari debu Merapi di mana ya? Itu Mbak di Bandung. Terus saya kasih tahu. Saya bilang ini lo alamatnya, kamu ke Bandung aja. Udah gitu aku kan lupa. Sebulan kemudian dia kirim postcard terima kasih. Oh, dia dapat. Karena dia berarti. dapat dari Bandung sampel debu Merapi. Kami sempat ke BRIN yang di Bandung buat jadi ternyata BRIN di Bandung itu bikin ini ya, animasi itu loh, Bu. Nah, salah satunya tentang saat itu karena kami yang habis kejadian tsunami di Anyer itu kan. Anyer. Nah, mereka tuh punya video animasi tentang mitigasi bencana, terus sama kalau nggak salah Krakatau juga deh. Nah, kami dapat itu, kami punya itu. Iya. Itu sih. Menarik Menarik ya. sekali. Itu Iya. cikal bakal yang Iya. khusus ya. Iya. benar ya, Artinya yang- sebuah perpustakaan daerah itu nih tadi kan memang kan
perpustakaan umum ya, artinya kan terbuka untuk seluruh masyarakatnya. Nah tadi Nisa udah ceritakan berusaha kerjasama dengan sekolah, maka siswa-siswa datang gitu ya. Terus juga karena banyak mahasiswa, maka mahasiswa pun menjadikan itu menjadi alternatif tempat untuk belajar gitu ya, menarik ya karena tempatnya seperti itu. Terus juga dari sisi koleksi juga Banten gitu punya kekhasannya, mulai dari adanya Baduy, Krakatau begitu Nis. Nah menurut Nisa nih Nis, sebuah perpustakaan daerah itu bertanggung jawab nggak sih sama minat baca dari masyarakatnya itu? Kalau menurut Nisa nih? Banget. Mungkin kalau aku ngeliatnya sebenarnya perpustakaan itu harus mau membuka diri untuk berkolaborasi sama semua orang, dan pustakawannya harus punya kesadaran yang sama gitu, bahwa aku tuh kalau aku salah ingetin ya Bu, Mbak gitu. Aku selalu bilang bahwa perpustakaan itu nggak akan kepake kalau masyarakatnya tidak punya kesadaran menimba ilmu gitu, tidak punya rasa ingin tahu yang baik gitu. Nah rasa ingin tahu yang baik ini harus dirintis dengan kemampuan membaca yang baik itu. Setuju. Nah jadi kemampuan membaca yang baik ini dikenalin sama siapa? Sama kita, sama orang terdekat, sama keluarga. Nah karena kalau yang dari saya perhatiin, kondisi di sekitar kami itu dengan kondisi ekonomi mereka yang terbatas, mungkin membaca itu bukan concern ya Bu gitu ya, sudah sibuk sama perut gitu. Jadi salah satu caranya adalah membuka akses seluas-luasnya nih. Pustakawan juga harus bisa jadi pintu yang besar gitu untuk minjemin buku-bukunya atau membiarkan mereka untuk masuk gitu. Nah aku sih ngeliatnya itu ya, jadi ketika orang di sekitar kita atau anak-anak bisa kenalan sama buku sedini mungkin dengan cara yang paling menyenangkan, pada akhirnya kita yang nggak akan punah. Maksudnya nggak akan punah dalam artian bukan sebagai lembaga, tapi sebagai pengolah informasi itu gitu, sebagai profesi kita. Tapi tadi Nisa kan udah menyelenggarakan dongeng, itu it's a good start. It's a good apalagi start, untuk anak-anak TK itu kan. Sama sebenarnya terakhir itu kami bermitra sama PKK Bu. Karena kami melihatnya kalau ibu kader PKK ini kan dekat sekali ya Bu sama masyarakat ternyata gitu ya, dan sebegitu didengarkannya. Betul Mbak. Sebegitu didengarkannya, sehingga beberapa waktu lalu kami bikin pelatihan membaca nyaring. Bagus banget. Iya, untuk kader PKK kami bikin pilot project bahkan ke Posyandu Bu. Itu ke posyandu meskipun baru di satu baru dua kelurahan. Karena pilot project baru 2 kelurahan. Tapi justru di luar dugaannya adalah saat ini Perpusas itu kan menggagas yang perpustakaan desa dan kelurahan itu inklusi sosial ya Mbak. Mereka itu kan ngasih bantuan bacaan bermutu ke kelurahan. Bukunya bagus-bagus banget Bu Eli. Di kelurahan itu? Di kelurahan. Cuma kekurangannya adalah tidak disosialisasikan. Itu. Jadi melalui pilot project kemarin itu kami dan komunitas membaca nyaring ngenalin bahwa buku yang bagus itu gratis, bisa dipinjam di perpustakaan kelurahan. Nah ini kita ajarin nih cara baca ini ya ke anak-anak, supaya buku itu termanfaatkan. Supaya buku itu termanfaatkan dan anak-anak juga kenal sama buku. Kan kalau mereka kan kenalnya kalau buku itu berarti buku pelajaran ya Bu Eli gitu. Jadi pas mereka kenal, diliatin bukunya tuh mereka anak umur 5 tahun gitu ya Bu, yang kok bukunya bagus, kok gambarnya menarik gitu. Dan ternyata kata ibunya dan ditekankannya adalah kalau membacakan nyaring kan syaratnya cuma bisa baca ya Bu. si ininya bisa baca gitu. Jadi sederhana banget gitu. Dan alhamdulillah sih diterima dengan baik dan ya baik gitu ya Bu. Maksudnya mereka antusias juga. Ada karyawan kelurahan yang bisa menjalankannya? Nah paling kalau kemarin diarahkannya adalah kader PKK-nya Bu. Kader PKK. Kader PKK atau kader posyandunya. Karena kalau pegawai kelurahan atau desa biasanya berbagi sama tugasnya udah banyak ya. Iya betul, itu sih. Tapi itu pilihan yang cerdas sih menggunakan kader PKK. Karena efektif sih Bu ternyata ya. Iya benar. Ya selain mereka nimbang atau apa, kan anak-anaknya banyak juga yang masih balita ya. Karena mereka kan memang tugasnya selain edukasi tentang kesehatan, tapi juga mereka juga bukan hanya kesehatan fisik aja gitu ya, tapi juga
kesehatan mental. Oleh karena itu buku menjadi salah satu hal yang penting tuh Bu, Benar-benar. menjadi sarana mereka untuk melakukan hal itu. Mengurangi itu komunikasi sama gadget. Oh iya Iya, benar. betul. Dan Ya kan? sebenarnya di Posyandu, konsep Posyandu yang baru itu namanya New Posyandu. Mereka tuh ada namanya literasi Bu, program literasi. hebat. Baru digagas tahun ini kalau aku nggak salah. Jadi sebenarnya sangat peluang kolaborasinya tuh besar banget gitu. Tuh. Cuma ya lagi balik-balik akan kembali lagi ke obrolan awal kita, concernnya bisa nggak pustakawannya sendiri di internal bisa melihat peluang itu atau enggak, dan apakah pengambil kebijakan mau kemudian punya concern yang sama seperti Iya. pustakawan. Kalau Dan- bisa lihat nih, kalau dari kan pustakawannya kompak ini ya, Iya. kayaknya Alhamdulillah. boleh Proaktif ya, Nisa. Sangat proaktif ya. Nah, artinya kekompakan itu bisa tergerus dengan kebijakan dari pengambil kebijakan yang tidak mendukung, atau sebenarnya jalan terus saja gitu. Sebenarnya bisa banget. Ini mungkin ini akan jadi isu yang sangat sensitif ya Bu Iya. Eli. Bu Eli juga pernah di pemerintahan, mungkin tahu situasinya seperti apa kalau di birokrasi ya. Terus Nggak terlalu, Oh, karena gitu. LIPI itu sangat penelitian, sangat jadi peneliti. nggak terlalu terasa akan beda sama birokrasinya, daerah beda gitu ya, ya. Bu, gitu. Jadi banyak irisan kepentingan mungkin gitu. Nah, ternyata kalau kebetulan saya sangat bersyukur pernah punya pimpinan langsung gitu ya, karena kalau pimpinan saya di eselon 3 pernah punya eselon 3 yang sangat open dan terbuka sama ide-ide baru gitu. Jadi kami bergeraknya sangat leluasa, pintu kolaborasinya terbuka sangat luas gitu. Nah, ketika ganti lalu concernnya mungkin kalau istilahnya Orde Baru asal Bapak senang gitu ya Bu gitu. Hingga akhirnya itu bergeser lagi karena akhirnya semua kebijakan yang diambil berpakunya pada satu kalimat itu Bu, Mbak gitu. Sehingga ketika concern yang gak ke situ itu tidak dianggap penting. Itu. Nah, sementara literasi itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat cepat ya Bu, dampaknya Iya, itu butuh ya. waktu ya. Butuh waktu, misalkan jumlah kunjungan harus naik, itu kan nggak bisa cuma bikin acara sehari 500 orang terus besok akan 500 terus kan enggak. Pun sama misalkan kita sosialisasi ke posyandu itu kan nggak bisa langsung dilihat kunjungannya langsung naik, bukunya langsung bisa dipinjam, anak-anak bisa baca kan enggak. Nah, karena prosesnya dan hasilnya ini panjang, itu yang kadang-kadang pengambil kebijakan tidak cukup sabar untuk melihat prosesnya. Maunya instan ya. ya. Itu. Maunya instan. Jadi ketika ya tadi kalau concernnya beda, kita nggak bisa menyuguhkan hasil yang langsung. Kan kalau angka mah hari ini mudah ya Bu gitu. Tapi kan kualitas angkanya itu gitu. Ya, lebih ke itu. kualitasnya. Apalagi kan tadi Nisa udah cerita ya Bu Eli ya, 250 ya. Kalau kita bicara kuantitas nih ya, 250 naik ke 400 nih. 400 itu Nah itu lonjakan iya, besar. lonjakan Iya. besar gitu, dan itu pasti kita yakini ya Bu, pasti karena sikap pustakawannya yang proaktif, lalu Guru-gurunya juga. pihak-pihak yang diajak kerjasama juga Baik, membuka kesempatan itu. Terus tentu koleksi-koleksinya yang menarik, fisik perpustakaannya juga menjadi Oh, iya, iya. itu kan ya Nis ya, artinya Nis gitu. Untuk perpustakaan daerah tuh Nis, artinya apalagi yang mau dilakukan gitu. Oh, mungkin tadi kalau ada yang dibilang kalau ada yang unik di tempat aku boleh di-share. Ntar kalau di tempat aku tuh saat ini perpustakaannya di mural Bu. Mural. Jadi waktu Mbak Lira ke sana kan tahun 2018 ya Mbak. Iya. Itu masih kayak kantor kecamatan ya Mbak. Iya Bu, karena kantor pemerintahan banget gitu. Kalau sekarang udah Iya, seperti sudah seperti bangunan yang terbuka untuk masyarakat gitu. Karena saya ingat dulu pernah ada orang masuk ke, Ibu tahu kan kalau ke kantor pemerintahan kan pasti ada yang nanya ya Bu, mau ketemu siapa gitu ya. Terus jadi pas dia masuk terus dia bilang, oh ini boleh dimasukin sama umum ya, ini perpustakaan ya. Terus iya. Itu isu pertama loh. iya, Nis. iya. Iya kan? iya benar. Terus dia bilang, Bu, aku pikir ini kantor kecamatan. Oh, Padahal udah ada pelanggan Nis. Iya, kan ada pelanggan Bu di atas. Cuma mungkin orang kan nggak ngeliatnya nggak gini ya, Iya. kayak gitu. Ya, terus ya alhamdulillah tadi suportif dari kekompakan banyak orang. Jadi
sekarang pelang kami tidak harus nengok ke atas, jadi tidak kelihatan. Terus kami di mural, Bu. Jadi kerjasama sama komunitas mural di Tangsel ya. Nah Di muralnya Tangsel punya komunitas punya mural. ada. Artinya ada aktivitas itu di Ada. sana. Tapi bukan di perpustakaan ya, memang ada komunitas Ada ya. komunitas ya. Ada komunitasnya. Kebetulan pintu kerjasamanya terbuka. Kami punya bagian umum dan kerjasamanya jaringannya sebegitu luasnya. Terus ya alhamdulillah. Nah di muralnya sama ini ada Bu, kekhasan Banten. Oh. Iya, ikan Apa aja? bandeng, terus leit. Apa itu? Leit itu rumah buat nyimpen logistiknya Baduy, Bu. Oh, Beras gitu, rumah leit, bandeng, terus suling. Jadi kalau sama angklungnya orang Banten tuh beda sama Jangan angklungnya lupa Jawa Barat. tenun Baduy juga keren banget loh, Iya, Miss. sama motifnya batik Banten gitu. Jadi kalau nanti main ke gedung kita muralnya itu. khas banget. Nah, mungkin kedepannya yang akan coba kita lakuin, kita pengennya sih dongeng di tiap hari Sabtu itu bukan cuma ada dongeng lagi, karena sebenarnya kan ada ayah dan ibu muda yang juga datang ya Bu. Nah, kalau misalkan di dongeng hanya anak-anaknya yang dapat hiburan, kedepannya Orang kita tuanya. kita lagi berpikir ini ayah ibunya diapain ya, biar nggak cuma main sama anaknya atau dengerin anaknya cerita, karena seringnya anaknya dengerin cerita, abis itu anaknya main crafting. Kalau pas main crafting biasanya ibu bapaknya ikut masuk, tapi selama nunggu anaknya dongeng Mereka sibuk sibuk sendiri main juga. HP gitu kan, lagi mikir ini diapain ya gitu, lagi mikir itu sih. Kalau dikasih pelatihan pasti butuh waktunya panjang. Iya. apa kita tuh lagi tapi ini belum jalan ya, kami lagi mencoba menggagas namanya PNS membaca. Oh, jadi ini sekarang lagi mau coba nge-grab. Tadi kan yang dari anak-anak, siswa, terus mahasiswa, sekarang ke PNS nih Iya, ya. karena justru itu yang paling rendah Bu Eli. Iya, kunjungannya ke tempat kami ya, dan ke Kan perpustakaan. ada alasan mereka kerja. Oh iya. Tapi kan ada hari Sabtu ya. Dan kalau makanya kami lagi mikir bisa jadi mungkin karena mereka nggak tahu kita ada di mana. Tapi kemarin sempat ngobrol sama ada teman yang punya concern sama minat baca yang sama, terus dia bilang yuk bikin gerakan buat teman-teman PNS, sama seringnya yang keluarga-keluarga muda ini yang mungkin kalau awalnya PNS kita nongkrong di perpus, mereka mau ikutan gitu. Itu sih kami lagi mau coba gagas itu. Gitu. Nis tadi kan bicara minat baca tuh ya. Kan kalau kita tahu nih perpustakaan daerah, perpustakaan umum tuh pasti concern utamanya adalah minat baca gitu. Nah, sebenarnya ada hal-hal lain nggak yang juga seharusnya sebuah perpustakaan daerah gitu emban juga nih Nis. Kalau tadi kan kita bicara minat baca, misalnya kalau kita narik lagi ke atas sedikit, misalnya dilihat nih ada permasalahan apa di sekitar. Kita bicara sekitar lokasi perpustakaan aja, misalnya contoh ya, ini misal ya. Oh, ternyata banyak misalnya banyak pengguna obat-obatan terlarang, maka harus ada nih edukasi tentang itu misalnya gitu. Itu dilakukan juga nggak nih di perpustakaan daerah? Dilakuin. Ada konsentrasi apa lagi gitu? Nah, kami punya program namanya Kelas Pemustaka Bu Eli. Nah, karena justru masalah terbesar dekat kami itu adalah sampah. Masalah besar Kota Sarang itu adalah sampah. Nih, sampah jadi masalah seluruh daerah di Indonesia sayang. Iya begini. Tapi kalau Mbak Lira main ke Sarang itu kan ibu kota provinsi ya Bu Eli. Saya nggak tahu ini kalau ada yang dengar orang Serang saya minta maaf. Tapi rasanya itu salah satu kota yang sampahnya tuh tampak begitu kelihatan langsung gitu kelihatan banget. Ini meskipun wali kota barunya tampaknya concernnya juga sama ya Bu, sampah. Nah 1 tahun lalu kami sangat concern di situ. Kami kerjasama dengan Bank Sampah Digital. Jadi kami memberikan pelatihan pemilahan dan pengolahan sampah ke beberapa kelurahan yang memang masalahnya di sampah. Jadi lagi-lagi takdir Allah itu baik banget. Kemudian kami terbuka kerjasama dengan satu kecamatan di Serang yang masalah sampahnya itu fatal, Bu. Gitu. Apa jadi itu? Buang sampahnya tuh beneran sepanjang jalan sampah, Bu. Di jalan raya. Jalan raya. Ya Allah. Jalan raya komplek
komplek ya Bu, perumahan gitu Bu, sampah beneran dibuang sebegitunya. Dan alhamdulillah kami kasih pelatihan di kantor kecamatannya, camatnya juga bingung ini mau diapain, akhirnya kita kerjasama. Nah sekarang justru pemulung sampah itu bingung nyari sampah di situ. Karena nggak ada sampah, karena mereka sudah olah milah ya. sendiri. Jadi mereka sekarang menghasilkan pupuk. Oh, bagus Iya. banget. Mereka menghasilkan pupuk, terus terakhir itu mereka bikin pelatihan mandiri, bahkan sabun, terus sama sama apa ekoenzim juga, ekoenzim. itu. Alhamdulillah itu sih, tapi baru 2 titik yang kemudian ternyata ketika kami ngasih pelatihan, kami juga butuh kesadaran dari masyarakatnya untuk berubah. Nah alhamdulillah 2 titik itu bersedia berubah. Produknya ada corner di perpustakaan nggak untuk saat promosi? ini belum Bu. Oke. Saat ini belum gitu. Cuma jadi mereka jualnya ya kalau pas lagi pertemuan PKK, lagi-lagi alhamdulillah kecamatan ini tuh bagus gitu Bu. Jadi mereka bisa saling bertukar barang jualan gitu ya itu. Tapi di perpustakaan nggak punya souvenir shop? Sampai saat ini belum. Meskipun kemarin sempat diobrolin kayaknya kita mau buka souvenir shop, karena kan kalau di Kan Baduy itu kan khas ya. Nah cuma kalau Baduy kan kita ada perpustakaan Kabupaten Lebak ya Bu. Nah mereka banyak concern di situ gitu. Nah kebetulan karena mereka juga letaknya strategis, mereka justru kayaknya lebih senang produknya ada di sana. Iya ada di sana, mereka ada di sana. Ya artinya kan Bisa kerja sama. keberadaan sebuah perpustakaan daerah mungkin tetap di penguatan literasinya gitu ya. Artinya gitu itu ya. sih, bisa. Gitu. Selain sampah ada apa lagi Nis yang mungkin biar menjadi inspirasi, karena saya bayangkan gitu Bu Eli kerja sebagai pustakawan di perpustakaan daerah yang harus selalu melihat gitu ya kebutuhan dari masyarakatnya yang apa gitu ya. kompleks. Yang kompleks gitu. Gitu loh Nis, mungkin ada yang bisa diceritakan. Mungkin kalau dulu awal-awal kita tuh buka pelatihan, buka kelas desain Bu, untuk mahasiswa desain grafis gitu. Desain grafis. Nah karena banyak mahasiswa, akhirnya mereka ikut. Kalau mereka testimoninya adalah gini, dulu kalau desain harus bayar, gara-gara ikut kelas desain di perpus, jadi bisa desain sendiri gitu. Jadi kalau percetakan tinggal nyetak gitu. Kebetulan dalam setahun itu kita bikin 4 sampai 6 kelas untuk masyarakat gratis. Kami kerjasama sama komunitas ataupun swasta, misalkan kelas videografer gitu Bu. Terus nah itu sih sampai hari ini testimoninya masih bagus ya, karena hari ini banyak orang yang pengen jadi konten kreator gitu. Jadi itu bisa jadi modal kuat untuk mereka. Itu sih paling kalau di kami sendiri ya tadi kelas pustaka, pelatihan, baru itu sih yang mencoba melihat masalah sekitar kita gitu. Wah hebat Enmu, proaktif sekali. Alhamdulillah Sayang punya. kita waktunya terbatas ya. Ini banyak banget nih yang perlu digali. Sebenarnya kalau misalkan yang terbaru mungkin kami kerjasama sama berhubungan sama peningkatan minat baca tadi yang Bu Eli dan Mbak Lira. Kami kerjasama sama Himpaudi Bu. Siapa tuh? Himpaudi itu himpunan pendidik anak usia dini, PAUD. Jadi himpunan guru-guru PAUD gitu. Nah kami ngasih pelatihan ke mereka, lalu dibekalkan juga bahwa membacakan nyaring. Kebetulan pelatihannya membacakan nyaring, jadi diintegrasikan membacakan nyaring dengan proses belajar. Jadi misalkan kalau mau ngajarin kebersihan bisa dengan cerita, terus nanti baru kita praktek hal yang kayak gitu. Nah itu kami ajarin. Cuma kami pengennya gerakan ini tuh bukan cuma ada di, ini kan jadi terputus ya Bu ya, karena tadi dengan segala macam keterbatasan kami, pengennya sih ini juga bisa akhirnya di semua PAUD, mungkin bukan cuma di Banten tapi di semuanya. Karena saya ngelihatnya bisa dilaksanain gitu, membangun kebiasaan membaca yang bukan cuma dikenalin di rumah, tapi di sekolah. Karena kemudian PAUD kan menjadi jenjang pendidikan formal. Ya, kalau sebelumnya informal. Jadi memang harus tampaknya membangun kebiasaan baca, iya harus diserang dari berbagai gitu. Dan justru yang paling mencengangkan adalah gurunya tidak punya kebiasaan membaca. Ya itu dalam artian mungkin ya tadi karena keterbatasan ya Bu. Dan saya ngelihatnya kalau tiap PAUD atau tiap sekolah punya bahan bacaan anak yang bagus, kayaknya
itu bisa dilakuin Iya, gitu iya. sih. Betul, betul. Karena kehadiran sebuah perpustakaan daerah harusnya bisa melengkapi Iya, mungkin betul. kekurangan yang ada Iya. di lain. di pihak-pihak lain gitu ya Nisa ya. Betul. Iya, memang jadi perannya memang di literasi itu sih ya, Iya, Bu Eli ya. iya, Karena kalau kita dibilang kita tidak memang mungkin tidak menjadi tanggung jawab utama kita mengenai minat baca gitu ya. Tapi ternyata Tapi ketika jadi. kita membuka itu gitu, orang jadi lebih optimal gitu Iya, memanfaatkannya. betul. Itu sih, Gitu. Mbak. Benar Heeh, sekali. itu sih. Nis kalau aku lagi ngebayangin nih ya, sekarang kalau Nisa lihat gitu, masyarakat Banten itu sudah melihat perpustakaan daerah Banten itu sebagai tempat yang menjadi alternatif. Selain kita tahu lah ya di kota ya ada mall, mungkin ada fasilitas-fasilitas lain gitu, itu bisa menjadi alternatif yang baik nggak Nis? Orang udah terbangun belum kebutuhan sudah. itu? Karena kami tiap Sabtu buka ada kegiatan itu, mereka sudah melihat kami itu sebagai tempat alternatif untuk menghabiskan weekend. Iya. Iya. Jadi testimoninya adalah kan banyak yang suka ngirim DM atau bikin story adalah, wah sekarang bisa gratis main ke perpus, nggak usah ke playground. Iya, itu kan menarik ya Bu ya. Itu, Iya, ya. menarik. Jadi mungkin dampaknya bagi orang lihatnya ini apa gitu, tapi ternyata bisa berdampak pada pemasukan dan pengeluaran sebuah rumah tangga. Gitu. Iya, Karena nggak perlu main keluar kan, ke perpustakaan aja. Selain pengeluaran, tambah pengetahuan Oh iya, orang benar. tuanya. Benar. Karena itu belum terbangun ya Bu ya, Iya. gitu. Dan Tapi udah mulai sih. perpustakaan daerah harusnya bisa mengambil Iya, peran itu. betul. Semuanya Gitu. bisa. Gitu. Alhamdulillah. Jadi Bu nanti kalau Ibu ke daerah nih Bu, kalau Ibu ngelihat gitu ya, ada sebuah bangunan biasanya gitu ya. Iya. Memang kata Nisa bener, ini bangunan sebenarnya terbuka untuk umum atau enggak? Memang itu Iya. kesan yang kita Karena lihat kantor pertama pemerintahan ya. banget gitu. Ternyata ada alternatif tempat yang menarik gitu. Makasih banyak Nisa, ini waktunya sangat terbatas, tapi apa yang diceritakan Nisa tadi gitu bisa menjadi inspirasi lah ya bagi kawan-kawan gitu, kawan-kawan pustakawan, dan juga tentu bagi masyarakat ya Bu, Masyarakat, jadi tahu ya ternyata ada sebuah iya. tempat gitu yang kalau mungkin ada kekurangan dari sisi nggak bisa bawa anak-anak ke mall, bawa anak-anak ke perpustakaan, anak-anak bisa belajar di sana, bisa membaca, bisa berkegiatan yang positif gitu ya Bu ya, gitu. Betul. Iya. Gitu Sama-sama Mbak Lira, Bu Eli, kesempatannya luar biasa. Terima Bisa kasih banyak. sharing gitu ya di sini. Semoga ya kita sama-sama pada apa ya, kalau aku ngelihatnya ini jadi kesempatan bagus buat aku juga belajar dari Bu Eli sama Mbak Lira, bisa untuk buka mata lebih lebar bahwa kolaborasi bisa luas banget tadi Ibu bilang, Betul. keberinan semuanya. Kita belajar banyak juga ya Bu ya, Sangat bahwa banyak. ternyata inisiatif proaktif lalu membuka kerjasama dengan berbagai macam pihak, apalagi ini di perpustakaan umum daerah gitu, artinya harus benar-benar membaca kebutuhan masyarakatnya gitu. Kan nggak ada artinya ya Bu sebuah gedung yang indah, sebuah koleksi yang lengkap tanpa itu ternyata nggak dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi kawan-kawan semuanya, hari ini diskusi kita sangat menarik gitu ya, mendalam, Inspiratif. sangat inspiratif. Ada seorang Nisa yang Allah. pendiam sekali gitu ya, sangat sederhana gitu ya, ternyata melakukan banyak hal gitu Dan banyak ide. dan banyak ide, itu intinya di situ gitu. Dan untuk para ibu, para kawan-kawan yang nanti di kota-kotanya mulai melihat gitu keberadaan perpustakaan-perpustakaan daerah, perpustakaan umum, ya ayo kita bawa diri kita, bawa saudara kita, bawa anak-anak kita untuk memanfaatkan fasilitas buku-buku yang ada di sana, kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Bu Heli ada lagi? Terima Sudah? kasih. Sudah diwakili. Sudah diwakilkan. Baik, kawan-kawan sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih.